Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 CJ Wesi Adi. Apa kabar Ki Cokro? Alhamdulillah. Apa kabar para pemirsa setelah sekian abad saya tidak bertemu? Alhamdulillah saya sudah kembali ke Indonesia bagian Jakarta dan bersama Ki Cokro akan mengulas salah satu pusaka yang manakah gerangan? Ada di depan kita. Langsung saja. Sebentar, tadi bicara suro. What is the meaning of suro? Suro ku jenengi bulan. The season ku sasi. Season sasi. Iya, baru tahu saya. Ini Inggris British begini nih, intermediate. Iya. Ayo langsung aja. Langsung aja ya. Oke. Ini namanya keris. Kita pakai apa ini namanya? Gayaman berbentuk seperti perahu ya. Betul, gayaman Surokato. Wah, mak biar men. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya sudah pernah membahas ini di Indonesia bagian Jawa bagian tengah. Kalau tidak salah ini masuk dapur pulang geni. Sudah 4 kali bahas masalah ini. Pulang geni untuk mengingat kembali itu tanda-tandanya bisa dijelaskan? Tanda-tandanya ya ini. Looknya 5 ya. 5. Kemudian gandek lugas. Betul. Terus kemudian sedikit ada tikel alis, dan ada pejetan atau gelumbangan. Ini bagian ini masuk gerenang apa ini? Iya, ada ornamen pada bagian buntut belakang ya. Iya, masuk gerenang. Tapi memang itu sudah aus lah ya. Jadi filosofi dari pusaka pulang geni apakah untuk mengingat kembali? Filosofinya itu adalah ibarat dupa atau kemenyan atau pengharum lah. Jadi ratus atau dupa yang dibakar itu akan mengeluarkan aroma harum mewangi. Betul. Maka filosofinya, harapannya sang empu adalah agar yang memegang itu selalu mempunyai nama harum, nama wangi, baik di keluarganya maupun di masyarakat banyak. Jadi bisa juga ke arah kewibawaan ya. Ke arah itu kalau sisi kemanusiaan. Tapi dalam hal ini ada juga yang lebih kepada meyakini dapur pulang geni itu bakaran harum yang sifatnya untuk lebih mendatangkan rasa khidmat dan khusyuk untuk menuju Zang Maha Kuasa. Luar biasa. Jadi ada makna filosofi yang mengarah kepada kehidupan sosial. Ada juga kepada dan hablum minallahnya juga diisyarahkan dalam pusaka ini. Inilah luar biasanya satu pusaka memiliki pesan-pesan moral terkait dengan kehidupan dan ketuhanan. Betul. Kalau dari sisi pamor, jelas mak biar apa lagi? Biar ini Petaringan kebak. Petaringan kebak mantap ini. Wis luar biasa. Top markotop. Jangan-jangan tangguhnya Mataram ini. Jangan-jangan. Kapan udah ahli nujum apa ahli? Ada getaran, ada resonansi. Itu ya. Bilang bentar. Betul, Bang. Nah, berarti pas sekali kita membahas pulang geni yang antara lain memiliki filosofi untuk mengharumkan nama dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Ada juga mengartikan kesatria. Pokoknya intinya sesuatu yang bernilai positif untuk kehidupan dan ketuhanan, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Dan pamornya adalah petaringan kebak yang bermakna kesuburan atau kerejekian, sementara tangguhnya diperkirakan adalah buatan era Mataram Islam. Betul.
Karena Mataram ada dua kan, ada Mataram kuno, ada Mataram Islam. Mataram Islam ini setelah Panembahan Senopati, dan puncak Mataram Islam menurut sejumlah penulis itu pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan di masa Sultan Agung itulah terciptalah penanggalan, ada yang bilang penanggalan Suro, ada yang bilang penanggalan Jawa. Tetapi kalau saya melihat dari situs resmi Keraton Jogja, itu disebut dengan penanggalan atau kalender Sultan Agungan. Kenapa? Nah, kan itu kan sifati pengarangnya. Iya, pembuatnya. Pembuatnya. Nah, kalau masalah latar belakangnya itu macam-macam, nanti ada versi Baban, ada versi penelitian. Pada intinya bahwa leluhur kita, Raja Jawa, Raja Mataram, memiliki sistem kalender atau membuat sistem kalender yang memadukan antara kalender sebelumnya, yakni kalender Saka, dengan kalender Hijriah. Artinya perpaduan kalender Saka dan kalender Hijriah yang orang menyebut Islam, ya. Dan juga ada perpaduan juga dengan kalender Masehi. Maka ada yang menyebut ini, ada yang menyebut, ya saya bukan ahli kalender, ada yang mengatakan kalender Suro atau Sultan Agungan ini sebagai menggunakan lunar solar system. Kalau kita melihat siklus penanggalan Sultan Agungan ini puyeng kita bacanya kan. Ada harian, ada mingguan, ya. Terus ada bulanan, ada selapanan, ada tahunan, ada 4 tahunan. Dalam seharian itu aja macam-macam. Itulah luar biasanya. Dan iya, itulah sekedar informasi para pemirsa sekalian, kita ini adalah negara yang kaya dengan tahun baru. Tahun baru Masehi, ya kan, ada tahun baru Imlek, ada tahun baru Saka alias saudara-saudara kita di Bali, dan ada tahun baru yang selalu berbarengan, 2 tahun baru yang umumnya selalu berbarengan, yakni tahun baru Hijriah dan tahun baru Sultan Agungan atau Satu Suro. Satu Suro pada hari ini atau tanggalan Sultan Agungan sudah memasuki pada tahun 1957, sementara Muharramnya 1445. Barangkali ada pesan Ki Cokro bagi para pemirsa sekalian di tahun baru Hijriah dan tahun baru Sultan Agungan atau Satu Suro. Monggo. Tahun baru Suro, ya, itu adalah tahun baru. Maka harapannya seperti layaknya yang atau tahun baru Sultan Agungan atau tahun baru Suro, itu kan orang Jawa pada khususnya kan menganggap keramat. Nah, kan itu terlepas dari dianggap keramat, ya namanya tahun baru memang harus kita keramatkan. Bagaimana kita menguri-uri, membudidaya agar besok di perjalanan tahun awal sampai berikutnya kita lebih selamat, lebih penuh kewaspadaan, lebih rahayu, lebih beruntung ke depannya. Amin. Maka kita ayo manfaatkan untuk saling introspeksi dan mawas diri, memohon kepada Sang Pencipta untuk diberikan keselamatan dan juga kehidupan yang lebih baik. Amin. Terima kasih doanya Ki Cokro, terima kasih pemirsa. Saya atau kami dari Aras 9 CJ mengucapkan selamat tahun baru Hijriah dan tahun baru Sultan Agungan seperti yang didoakan tadi. Mudah-mudahan ke depan kita semua senantiasa dalam keberkahan Tuhan, dan tetaplah kita merawat budaya karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.